Para sahabat Bentara, saya Putu Fajar Arcana, salah satu kurator dari Bentara Budaya. Sedikit akan memberi pengantar tentang koleksi Bentara pas di pameran koleksi Bentara Budaya yang berjudul Arah Langkah Tribute to Cako Pertama. Saya ingin membicarakan tentang periode lukisan kemasan yang menjadi satu titik periode penting di dalam konstelasi seni rupa Indonesia. Bentara Budaya mengoleksi lukisan karya Mangkubuwarta, satu tokoh penting dalam periode kemasan, dan kedua lukisan dari Nyoman Mandr yang dianggap menjadi penerus dari lukisan wayang kemasan. Kemasan menjadi penting dibahas karena dia memiliki satu dimensi kultural yang kaya sekali, dimulai kira-kira pada saat abad ke-14 sampai ke-16 periode dimulai awal mulanya dengan bukti-bukti beberapa prasasti ya. Dan lukisan-lukisan kemasan itu sebagian besar dilukis dengan menggunakan kain kaso ya, kain tidak dengan kanvas pada awalnya, dan kemudian menggunakan pewarna-pewarna alami dari batu dan beberapa yang bisa dipakai untuk pewarnaan. Dan menariknya, wayang kemasan itu mengapa disebut wayang, karena dia memang mengambil objek bahasannya yaitu dari kisah-kisah pewayangan seperti epos Mahabharata dan Ramayana. Di dalam kedua epos ini sebenarnya pada awalnya di abad ke-19 itu wayang atau lukisan dijadikan medium untuk pengajaran moral kepada rakyat dan juga mungkin raja-raja pada saat itu. Lukisan-lukisan ini sangat khas karena dia membagi ruang di dunia bawah, kanvasnya dibagi tiga biasanya ya. Dunia paling bawah, dunia kehidupan rakyat, kemudian ada raja-raja, dan kemudian ada dewa atau langit di atasnya. Hampir semua halaman kanvasnya penuh. Itulah ciri khas wayang, dan mengambil wayang purwa, yaitu wayang dengan dua dimensi. Jadi dia wajahnya pipih. Selain itu, dia mengandung satu faktor sejarahan yang luar biasa pentingnya. Dan oleh karena itulah Bentara Budaya merasa perlu untuk mengoleksi lukisan Mangkubuwarta dan lukisan dari Nyoman Mandr. Mangkubuwarta dianggap tonggak penting karena pada saat itulah kira-kira para perupa dari desa Kamasan di Kelungkung Bali itu mulai menggunakan namanya sebagai bagian dari lukisan. Sebelum itu karya-karyanya anonim. Itu banyak karya yang disimpan di Tropenmuseum di Belanda, anonim semuanya, tanpa nama. Mungkin itu dianggap kerja kolektif ya. Nyoman Mangkubuwarta kemudian, dan diteruskan oleh Nyoman Mandr, melakukan sebuah perubahan drastis dengan menyerahkan namanya. Dan mulai saat itu hampir semua lukisan wayang kemasan berisikan nama-nama para perupanya. Pada Nyoman Mandr terutama, dia mengajarkan kemudian baik kepada ibu rumah tangga, anak-anak sekolah itu biasanya melukis di rumahnya. Nah, oleh karena itulah lukisan ini, gaya lukisan wayang klasik kemasan ini kemudian menjadi lestari sampai saat sekarang. Saya kira itulah pentingnya mengapa Bentara merasa penting untuk melakukan sebuah pendokumentasian dengan cara mengoleksi karya dari Mangkubuwarta dan Nyoman Mandr. Saya kira itu posisi pentingnya, sehingga kita merasa bahwa ini periode yang tidak boleh luput atau hilang dalam kalau kita mempelajari tentang seni rupa Indonesia.